dan steel rod yang kedua gitu. Nomor 1 dan nomor 2. Kemudian tidak ada strain awal pada vertical loads ketika dibebani dengan beban P. Nah, setelah beban P ini diaplikasikan gitu ya. Setelah beban P-nya diaplikasikan, nah diketahui bahwa normal strain pada rod 2 ini, jadi rod 2-nya itu mengalami regangan sebesar 800 mikro epsilon. Gitu ya. Sebesar 800 mikro epsilon. Maka diminta untuk mencari tahu berapa regangan di titik yang pertama atau di rod yang pertama, dan yang kedua kalau semisal antara rod 2 dengan titik C itu ada gap 1 mm. Nah, berapa yang ditanya adalah berapa aksial normal strain di rod 1. Jadi dia selain meregang dia juga ada di sini gap sebesar 1 mm gitu ya. Kita bahas dulu yang pertama. Nah, di sini tadi disampaikan bahwa regangannya adalah 800 mikrostrain. Atau 1 mikrostrain atau mikro epsilon ini adalah sama dengan 1 kali 10⁻⁶. Strain itu satuannya bisa inch per inch, meter per meter, kemudian sentimeter per sentimeter itu bisa. Karena kita membandingkan antara pertambahan panjang dibandingkan dengan panjang. Pertambahan panjangnya bisa dalam satuan milimeter, inci, meter, dan sebagainya. L-nya juga dalam satuannya yang sama, inci, meter, jadi harus sama satuan antara pertambahan panjang dengan panjang awalnya gitu. Nah, 1 mikro strain itu adalah sama dengan 1 min 10⁻⁶ strain atau inch per inch, meter per meter boleh silahkan. Nah, normal strain pada rod 2 itu diketahui adalah sebesar 800, sehingga kalau kita tahu strainnya itu adalah sama dengan pertambahan panjang per panjang, kita cari dulu berapa pertambahan panjang di strain 2, pertambahan panjang di rod 2 akibat dari beban yang tadi P itu tadi. Kemudian di sini kita tahu pertambahan panjang kita pindahkan L-nya ke sebelah kiri gitu ya. Jadi adalah strain dikalikan dengan L itu adalah sama dengan 800 mikro strain dikalikan 1 mm per milimeter dibagi dengan 10⁻⁶. Jadi 10⁻⁶ ini adalah untuk dia mengubah atau mengkonversi dari mikrostrain ke strain, sehingga 800 mikrostrain dikalikan 1 per 1 juta mikrostrain dikalikan dengan 2.700. 2.700 itu adalah panjangnya ya, 2,7 meter kita kalikan 1.000 jadi 2.700 mm. Sehingga kita dapatkan bahwa pertambahan panjangnya adalah 2,16 mm. Gitu ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Jelas ya sampai di sini? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Jelas, Bu. Kita lanjutkan. Nah, kita tahu bahwa pertambahan panjang di rod 2 itu adalah sebesar 2,16 mm. Jadi karena di sininya di pin, kita pakai persamaan keseimbangan segitiga gitu ya. Sehingga untuk yang di di titik B atau di rod 1 itu pertambahan panjangnya itu adalah VB, itu adalah deformasi ya, deformasi dibagi dengan panjang awalnya dia adalah 2 meter ini ya, 2 meter. Jadi jarak antara A ke B itu adalah 2 meter. Kemudian sama dengan VC itu pertambahan panjangnya tadi 2,16 dikalikan dengan panjangnya dari A adalah 4,5, sehingga VB atau deformasi di titik 1 itu adalah sebesar 2 per 4,5 dikalikan 2,16 kita dapatkan adalah sebesar 0,96 mm. Nah, kalau kita pertambahan panjangnya sudah dapat, maka strainnya bisa kita hitung. Panjang awalnya adalah 1,5 meter, itu adalah 1.500 mm. 0,96 kita bagi 1.500 kita dapatkan 0,000 mm per milimeter, atau kalau kita kalikan 1 juta dia adalah 640 mikrostrain.
ini kan adalah strain ya, milimeter per milimeter itu strain. Sehingga kalau kita mau menjadikan dia ke microstrain, kita kalikan 10 pangkat 6. Oke, sampai di sini yang nomor 1 ada pertanyaan? Nah, ada. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Kalau yang di nomor 2, selain deformasi yang tadi diakibatkan oleh strain yang 800 microstrain itu, di titik C juga ada gap sebesar 1 mm. Jadi dia turun lagi 1 mm karena adanya gap antara rod 2 dengan titik C tadi. Nah, cara yang awal sama, kita cari dulu berapa perpanjangan di rod 2 akibat strain-nya itu tadi, 800 microstrain, kita dapat sama seperti yang awal tadi, 2,16 mm, sehingga total strain-nya adalah 2,16 ditambah 1 mili, yaitu 3,16 mm. Jadi yang di titik C itu, deformasi di titik C itu tadi, VC-nya itu adalah perpanjangannya akibat strain tadi 2,16 ditambah dengan 1 mm. Nah, setelah itu dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan berapa besaran deformasi di titik B, yaitu 2 per 4,5, itu adalah perbandingan segitiga, kita pakai perbandingan segitiga, dikalikan dengan 3,16 mm. Sehingga didapatkan adalah sebesar 1,404 mm. Kita sudah dapatkan berapa besarnya pemanjangannya, pertambahan panjangnya, maka dari situ kita bisa hitung strain-nya, yaitu sebesar 1,4 dibagi dengan 1.500 mm. Kita dapatkan strain-nya adalah 0,00936 mm per milimeter atau 936 mikro strain, gitu ya, untuk strain yang ada di titik 1. Ya, jadi kalau kita bandingkan untuk case A dan B tadi, atau case yang pertama dan kedua, jadi small gap pada C itu menyebabkan strain pada titik 1 itu kenaikannya cukup besar. Jadi dari kita yang awal tadi hanya di 640, itu dia kita strainnya jadi 936 mikrostrain. Gitu. Jadi ketika kita melakukan penyambungan gitu ya untuk suatu elemen struktur gitu. Jadi gap itu juga sangat mempengaruhi berapa besarnya deformasi yang akan terjadi. Jadi kalau ada gap di satu titik, maka dia akan mempengaruhi juga di titik yang lain. Di sini ada pertanyaan untuk yang ya silahkan. Bu, itu untuk satuannya yang 2 meter per 4,5 meter itu nggak perlu diganti ke milimeter ya, Bu? Karena kita kan membaginya sama, Mbak. Boleh diganti milimeter juga nggak masalah, tapi kan ini meter per meter bisa kita coret ya. Oh iya, Bu. 2 meter ini kita coret. Boleh diganti, mau disamakan milimeter semua boleh, silahkan. Tapi kan ini kalau meter per meter kita hapus kan berarti tidak ada satuan, berarti satuannya hanya tinggal milimeter saja ya. Gitu. Ya, makasih Bu. Ya, silakan. Ada yang lain? Bu, izin bertanya. Iya, boleh. Yang awal, Bu. Yang awal? Ini? Nah, yang itu. Ya. Yang ketika menghitung delta strain-nya. Delta 2. Nah, itu Bu. Izin ya, ini. Untuk dijelaskan lagi, tadi sempat terlewat. Oke. Untuk menghitung besarnya delta atau pemanjangan di titik 2 ini, kita kan tahu rumusnya tadi adalah bahwa strain itu adalah sama dengan delta atau penambahan panjang dibagi dengan L-nya atau panjang awalnya. Jadi kita tahu bahwa tadi panjang awalnya kan adalah 2,7. Nah, karena beban P ini dia mengalami strain, dia mengalami pemanjangan sebesar 800 mikrostrain. Nah, oleh karena itu kita bawa ke sebelah kiri ini ya, pemanjangan adalah sama dengan strain dikalikan dengan L-nya, L2, strain 2 dikalikan dengan L2, sehingga strain 2-nya kita dapat adalah tadi sesuai dengan soal ada 800 mikrostrain dikalikan dengan ini adalah konversi untuk mengkonversikan dia ke dalam milimeter per milimeter. Jadi tadi kan 1 mikrostrain itu adalah sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 inch per inch atau meter per meter atau
sentimeter per sentimeter. Jadi ini sebenarnya ini adalah strain. Ini itu juga strain. Ini juga misal 1 kali 10 pangkat 6 mm per milimeter. Ini juga adalah strain. Sehingga untuk mengubah mikrostrain ke strain, kita kalikan 1 kali 10 pangkat 6. Sehingga di sini kenapa saya bagi 1 juta. Gitu ya. Dan di sininya satuannya adalah milimeter per milimeter. Sehingga mikrostrainnya bisa kita coret, satuannya adalah milimeter per milimeter. Kita kalikan milimeter yang di sini dengan yang di sini kita coret, kita dapat satuannya adalah milimeter. Jadi 2700 ini adalah L awalnya, sedangkan ini adalah E2. Ini adalah L2. Gitu ya. Mas, siapa tadi yang bertanya? Saya, Bu. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Iya. Namanya siapa, Mas? Riyandika. Rian, oke. Mas Rian. Gitu ya? Jelas ya, Mas Rian? Siap, ya? jelas, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi? Belum saya lanjutkan? Oke. Saya lanjutkan, apa hubungan antara stres dan strain gitu ya. Jadi stres sama strain itu sebenarnya punya suatu hubungan gitu ya yang mengacu pada modulus elastisitas. Nanti kita akan belajar hukum Hooke gitu ya. Jadi kita tahu bahwa stres itu adalah sama dengan P per A gitu ya. Kemarin kita tahu bahwa stres itu adalah P per A, sedangkan strain itu adalah besarnya pertambahan panjang atau delta per L. Itu adalah normal strain. Nah, kalau saya punya yang di gambar 3 ini, kalau semisal penampangnya saya besarkan, kemudian P-nya juga saya besarkan jadi 2P, maka stresnya adalah 2P per 2A, yaitu sama dengan P per A. Ya, jadi ininya adalah delta per L. Gitu. Kemudian untuk kalau semisal saya besarkan strain perpanjangannya gitu ya, P dan A-nya tetap, strain dan perpanjangan dan L-nya saya panjangkan 2 kali lipat, itu juga akan sama, strain-nya adalah sama dengan delta per L. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa stres itu sangat dipengaruhi oleh besarnya luas penampang dan P-nya, begitu pula dengan strain itu juga dipengaruhi oleh berapa besarnya perpanjangan dan L awalnya. Gitu. Jadi ini adalah tensile tes gitu ya. Dari tensile test ini kita bisa dapatkan berapa besarnya stres dan berapa besarnya strain gitu dari tensile test awal ini. Jadi kita biasanya menggunakan benda uji yang seperti sebelah kanan ini. Jadi kalau untuk benda uji yang sebelah kanan, ini mesinnya kalau kalian nanti berkesempatan sudah mulai bisa masuk ke kampus gitu ya, ini ada di lab beton kita punya mesin seperti ini untuk menguji tarik. Jadi bajanya itu bisa baja tulangan, bisa beton, kemudian bisa plastik sheet, itu kita bisa juga menguji tariknya gitu. Biasanya untuk baja tulangan gitu, kita biasanya bentuk dia seperti ini. Jadi ada bagian tengahnya ini yang dijepit gitu ya, yang digrip tadi ini. L-nya itu kita tidak hitung dari atas sampai bawah, tapi hanya di bagian yang kita jepit dengan grip ini saja. Nah, jadi dari situ nanti LVDT ataupun alatnya akan membaca berapa besarnya pemanjangan, maka kita bisa dapat pemanjangan dibagikan dengan L-nya, yaitu kita bisa dapat strain-nya. Kemudian untuk stresnya nanti gaya tariknya ini berapa, kemudian dibagi dengan luasan penampangnya gitu ya. Dibagi dengan luasan penampangnya, jadi dia adalah P per A gitu. Jadi kita akan dapatkan berapa besarnya normal stress dan strain-nya. Gitu. Jadi dari hasil pengujian tensile stress ini. Nah, bentuk grafiknya kira-kira seperti ini, Mas dan Mbak sekalian ya. Kalau misal kita punya low carbon steel dengan aluminium alloy, itu bentuk grafik stress strain-nya akan seperti ini gitu. Jadi ini adalah stress yang sebelah vertikal, kemudian yang horizontal adalah strain-nya. Kita bisa lihat bahwa di sini dia masih elastis ya, kondisinya masih elastis. Jadi elastis itu apa? Ketika kita tarik dia dan kita lepaskan bebannya, dia akan kembali seperti kedudukan semula. Kemudian di sini ada strain hardening.
Strain hardening itu adalah ketika kita berikan beban gitu, semisal ada di 50 di sini ya, di tengah-tengah di 50, maka ketika kita lepaskan bebannya, dia deformasinya sudah tetap. Jadi deformasinya dia sudah dapatkan semisal di sini adalah semisal 0,08 gitu ya. Di sini. Nah, di sini adalah 0,8 atau 0,1. Nah, ketika kita tarik di 50, ketika kita lepaskan bebannya, dia sudah mengalami deformasi yang tetap. Jadi dia tidak bisa balik lagi ke kondisi awalnya sebelum dia ditarik seperti ini. Tapi dia sudah berdeformasi seperti ini. Kemudian ketika rupture di sini, itu adalah ketika dia batangnya itu putus. Batangnya itu putus. Jadi ini adalah tipikal biasanya pemanfaatan dari si stress strain-nya ini. Nanti penggunaannya seperti apa? Nanti untuk semisal baja seperti ini, kita kan biasanya kalau untuk mendesain beton, mendesain baja, kita nanti akan perlu berapa sih kekuatan material kita gitu. Berapa kuat tariknya, dia putus di angka berapa, dia leleh di berapa. Nah, ini kita dapatkan di sini. Kalau yang elastis ini berarti adalah biasanya tegangan leleh, kemudian rupture ini adalah tegangan putusnya. Itu ya. Ini adalah penggunaan biasanya diagram stress strain ini. Jadi kalian dari yang kalian pelajari tadi itu kalian kemarin kalian belajar bagaimana menghitung stres, bagaimana menghitung strain, nanti digunakannya adalah di sini. Gitu. Nah, ini mungkin saya inikan saja. Nah, ini bisa dilihat di sini. Stres dan strain itu terhubung satu sama lain dengan yang namanya modulus elastisitas. Jadi nanti salah satu material properties dari material kita, mau itu beton, mau itu baja, mau kalian pakai kayu ataupun yang lainnya, itu adalah modulus elastisitasnya. Karena dia akan sangat mempengaruhi berapa besarnya stres dan strain-nya. Jadi kalau kita punya suatu batang gitu ya dengan stres yang cukup besar, nah kalau semisal modulus elastisitasnya juga besar, modulus elastisitasnya besar berarti dia tidak terlalu kaku, maka dia lendutannya akan besar juga. Nah, ini adalah tipikal stress strain diagram gitu ya. Jadi biasanya semakin tinggi kualitas bajanya, dia akan semakin brittle, dia akan semakin getas. Sedangkan kalau semisal semakin rendah, dia biasanya kekuatannya tidak terlalu tinggi, tapi dia punya strain hardening yang baik. Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di beton maupun baja. Nah, ini adalah hukum Hooke gitu ya, tadi bahwa stres itu adalah strain dikalikan dengan modulus elastisitas. Jadi strain itu bisa dicari dengan tegangan dibagi dengan modulus elastisitas, atau kalau tegangannya kita masukkan dia adalah sama dengan P per A, maka strain itu adalah P per A dikalikan dengan E. E itu adalah modulus elastisitas. Jadi nanti kalau kalian diminta untuk mencari berapa besarnya pemanjangan, kalau semisal saya punya suatu batang atau tulangan atau apapun gitu ya, itu saya berikan stres semisal 50 MPa, kemudian dia punya modulus elastisitas adalah sebesar 200.000 MPa gitu. Nah, itu berapa? Itu bisa dihitung strainnya. Jadi pemanjangannya atau deformasinya kita bisa hitung gitu. Itu ya. Jadi ini adalah deformasi kalau semisal terkena beban aksial. Ini hanya dimasukkan saja kalau strainnya adalah tadi pemanjangan per L gitu, maka pemanjangan itu adalah sama dengan L dikalikan dengan strain gitu. Nah, makanya di sini strainnya kita tahu bahwa dia adalah P per A, sehingga pemanjangan itu adalah sama dengan P kali L dibagi A, itu adalah luasan penampang, E itu adalah modulus elastisitasnya. Kalau ada beberapa section, itu nanti kita bisa jumlahkan. Misal ada section B ke C, terus kemudian C ke D, D ke F. Nah, itu nanti bisa kita jumlahkan untuk berapa pemanjangan masing-masing batangnya. Misal kalian punya batang itu dibagi menjadi 3 segmen dengan material yang berbeda-beda. Satunya modulus elastisitasnya adalah A, satunya modulus elastisitasnya B, satunya modulus elastisitasnya adalah C. Maka dia akan mengalami pemanjangan yang berbeda-beda setiap segmennya. Itu bisa jadi pemanjangan totalnya adalah penjumlahan dari deformasi di setiap segmen.
Nah, ini adalah contohnya gitu ya. Kalau kita punya axial load gitu. Kalau kita punya axial load di sini diberi beban P adalah sebesar diberi beban P, kemudian ditanya di sini total elongasinya, jadi total dari bar 1 sampai bar 2 itu dia perpanjangannya adalah 0,15 inch. Kemudian pada segmen 2 ini BC itu tercatat bahwa normal strain-nya adalah 1.300 mikroinch per inch. Jadi kita tahu bahwa di sini normal strain-nya adalah 1.300 mikroinch per inch, sehingga ditanya berapa pemanjangan pada segmen 2 gitu, kemudian normal strain pada segmen 1 gitu. Perpanjangannya berapa? Pemanjangan pada segmen 2, untuk kita bahas di sini ya, pemanjangan pada segmen 2 kita tahu bahwa dia adalah E2 per L2. Panjangan pada ini itu adalah 1.300 kali 10⁻⁶, kita mengubah microstrain ini menjadi inch per inch gitu ya, kemudian kita kalikan panjang awalnya adalah 90 inch, sehingga kita dapat pemanjangannya untuk segmen 2 saja itu adalah sebesar 0,117 inch. Kemudian yang B, kita tahu bahwa combine elongation-nya atau pemanjangan totalnya adalah 0,15 inch. Sedangkan segmen 2 ini sudah memanjang sebesar 0,117. Sehingga sisanya adalah bahwa elemen 1 itu memanjang sebesar 0,033 inch gitu ya. Nah, karena pemanjangannya adalah 0,03 inch, maka straightforward normal strain-nya bisa kita hitung, yaitu sebesar delta 1 dibagikan dengan L1, yaitu 0,003 dibagi dengan panjang awalnya adalah di 40 inch, sehingga kita dapatkan strain-nya adalah sebesar 825 mikro inch per inch atau 825 mikro strain. Untuk soal yang nomor 2 ini ada pertanyaan. Jadi dicari dulu strain-nya. Strain-nya kan karena berbeda. Ini yang berbeda, dia modulus elastisitasnya sama, tapi yang berbeda adalah panjangnya dari si batang 1 dan batang 2. Jadi ini penjumlahan strain-nya kita tahu bahwa dia memanjangnya total adalah sebesar 0,15 inch karena beban P ini. Maka kalau diketahui strain pada batang 2-nya adalah 1.300, maka kita tahu bahwa batang 1 ternyata memberikan sumbangsih strain sebesar 825. Jadi kalau kita cari total strain-nya itu ternyata adalah sebesar 2.125 microstrain atau micro inch per inch. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalian kemarin sudah belajar mengenai shear stress. Nah, kalau ada shear stress, berarti ada shear strain. Nah, kalau untuk beban shear ini dia sedikit berbeda gitu ya. Yang diukur untuk shear strain itu adalah tetanya. Berapa besarnya teta yang diakibatkan oleh gaya geser. Jadi kalau kita punya beban gitu ya, beban P seperti kemarin, dia menyebabkan gaya geser gitu, gaya geser V. Nah, gaya geser V itu akan menyebabkan deformasi pada batangnya atau penampang batangnya seperti ini. Nah, itu sehingga strain-nya itu adalah pemanjangan ini delta X itu ke arah kanan karena dia ininya ke arah kanan ya, perubahan panjangnya itu ke arah kanan, delta X per L. Nanti kalau semisal ada 2 seperti apa nanti akan kita lihat di contoh soalnya. Nah, untuk perjanjian tanda, kalau si gaya gesernya itu menyebabkan penampangnya kira-kira itu kan awalnya dia sudutnya ada 90 derajat ya. Kalau dia menyebabkan sudutnya semakin kecil, kurang dari 90 derajat, maka dia adalah positif. Tapi kalau semisal dia menyebabkan batang itu mengalami gaya geser atau perubahan akibat gaya gesernya itu dengan sudutnya lebih dari 90 derajat seperti ini, maka dia adalah negatif. Perjanjian tandanya. Ini
contoh soalnya, kalau semisal saya punya gaya geser, shear force seperti itu, kemudian yang menyebabkan sisi dari QS, ya, sisi QS ini mengalami perpindahan ke bawah sebesar 0,0625 inch, maka diminta untuk mencari berapa besarnya shear strain-nya pada titik P. Sehingga shear strain-nya pada titik P, kita bisa tahu bahwa perpindahannya adalah 0,0625, panjang awalnya ini adalah 8 gitu ya, panjang awalnya yang di sini ada 8, sehingga dia adalah 0,0078125 rad. Nah, untuk menentukan tandanya kita bisa lihat di sini bahwa gaya geser ini menyebabkan titik P ini yang tadinya sudutnya ada 90 derajat, dia bertambah besar, jadi bertambah besar dari 90 derajat, sehingga tandanya adalah negatif. Itu. Jadi diingat ya perjanjian dari tandanya. Kemudian untuk ininya, kalau dia meregangnya ke sana, berarti L yang dipakai adalah yang sebelah. Kalau dia meregangnya ke arah horizontal, L yang digunakan adalah vertikal. Sebaliknya, kalau dia meregangnya ke arah vertikal, L yang kita gunakan adalah horizontal. Jadi terbalik, karena kita bicaranya tentang shear ya, bukan normal. Kalau normal, yang di kalau misal dia bebannya ke arah vertikal, ya kita pakainya vertikal. Kalau ke arah horizontal, ya ke arahnya horizontal. Tapi kalau untuk shear, karena dia adalah kombinasi antara vertikal dan horizontal, sehingga kita perlu sedikit ada berbeda di sini. Kalau semisal dia peregangannya adalah ke arah horizontal, maka L yang kita gunakan adalah ke arah vertikal. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nggak ada ya? Bu, permisi. Bisa diulangi yang tadi slide 2 kalau nggak salah. Ya, yang ini. Ini? Iya. Ya. Ini adalah untuk menghitung besarnya shear stress gitu ya. Shear stress itu gamma seperti ini. Itu kalau semisal kita tadi normal stress, kalau semisal kita punya batang begini ya, kita kasih kita berikan dia gaya P, maka dia akan memanjang seperti ini, sehingga shear-nya regangannya, strain-nya itu adalah sama dengan pemanjangannya dibagi dengan L-nya. Jadi pemanjangannya ke arah horizontal, L-nya juga ke arah horizontal. Tapi kalau untuk shear, karena dia gayanya itu adalah V seperti ini, karena dia adalah gayanya V seperti ini, semisal itu, jadi dia semisal menyebabkan deformasi ke arah horizontal. Maka ini yang dipakai, kalau ininya ke arah horizontal, maka L-nya dipakai adalah ke arah vertikal. Sama juga kalau semisal dia seperti contoh soal tadi, nah, dia menyebabkan deformasinya adalah ke arah vertikal, maka L yang digunakan adalah ke arah horizontal. Makanya di sini dibaginya adalah 8 inch. Karena kalau shear itu dia adalah kombinasi antara pergerakan horizontal dan vertikal. Itu ya Mbak. Siapa tadi Mbak? Siapa yang tanya namanya? Iya Bu, Nikmatul Azizah. Iya, Mbak Nikma. Itu ya Mbak Nikma ya, jelas ya? Iya Bu, jelas. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Nah, gimana kalau semisal ada dua seperti ini? Jadi gaya gesernya itu menyebabkan deformasi ke arah vertikal, dia juga menyebabkan deformasi ke arah vertikal ini dan juga ke arah horizontal. Tuh, diminta untuk mencari strain-nya di titik P. Nah, karena ada dua ya kita carinya dua gitu untuk gamanya, yaitu yang pertama adalah yang ke arah horizontal dulu, deformasi ke arah horizontal 0,5 dibagi dengan L-nya ke arah vertikal, itu 0,5 dibagi dengan 720. Kita dapatkan 0,000694 radian. Kemudian untuk yang kedua, itu adalah deformasi yang ke arah vertikal. Karena deformasinya ke arah vertikal, berarti L-nya ke arah horizontal. L-nya ke arah horizontal 0,25 mm dibagi dengan 480.
didapatkan dia adalah 0,000521 radian. Nah, jadi jumlah dari shear strain-nya itu adalah penjumlahan dari deformasi tadi yang ke arah horizontal dan deformasi yang ke arah vertikal. Shear strain ke arah horizontal dan shear strain ke arah vertikal. Kita dapatkan adalah 0,01215 rad, atau kalau kita jadikan mikro, kita kalikan 1 juta, dia adalah 1215 mikro radian. Gitu ya. Gitu. Jadi, nah karena shear ini menyebabkan titik P ini sudutnya itu lebih kecil daripada 90 derajat, maka dia satuannya adalah positif. Kalau yang tadi, yang soal sebelumnya, dia shear strain-nya itu atau perpindahannya itu menyebabkan P itu menjadi sudutnya lebih besar daripada 90 derajat, sehingga dia nilainya adalah negatif. Kalau yang ini dia menyebabkan sudutnya mengecil, lebih kecil daripada 90 derajat, sehingga nilainya adalah positif. Ada pertanyaan untuk soal ini? Jelas ya? Bu, saya bertanya, Bu. Ya, silahkan. Bu, itu Bu, apa? Tahunya sudutnya lebih besar atau lebih kecil gimana ya, Bu? Dari gambarnya, Mas. Oh, Dari gambarnya. Jadi nanti pasti akan ada bagaimana bentuk deformasinya gitu. Bagaimana bentuk deformasi akibat shear. Karena shear ini cukup kompleks gitu ya. Cukup kompleks dari segi material, cukup kompleks, apalagi nanti ketika dibawa ke struktur gitu ya. Nah, nanti pasti akan ada gambarnya seperti ini. Jadi dia akan berubahnya itu seperti apa gitu. Akibat beban geser itu dia akan berubahnya seperti apa gitu. Nanti kalian bisa dapat dari gambarnya sini. Jadi kalian bisa lihat, oh dia berarti lebih kecil karena ini kan dia ngangkat ke atas ya shear-nya, ini juga buat dia deformasi ke kanan sehingga positif gitu. Tapi nanti kalau deformasinya ke arah kiri gitu, misal, dan ininya ke arah bawah, kan pasti sudutnya lebih besar, jadi dia negatif. Gitu ya. terima kasih, Bu. Ya. Nah, yang terakhir adalah thermal strain. Jadi selain yang tadi, itu kita juga punya namanya thermal strain. Thermal strain ini biasanya sangat penting itu kalau untuk di jembatan. Jembatan itu kan kita kalau menyambung antara satu segmen jembatan dengan jembatan yang lain, itu kita biasanya akan ada gap di situ ya. Nah, thermal ini itu juga menyebabkan material kita untuk berdeformasi. Jadi itu namanya ada coefficient of thermal expansion. Jadi ketika kena panas, mau baja, mau beton, dia akan membesar atau berekspansi. Kenapa dinamakan coefficient of thermal expansion. Jadi ekspansi ini kalau kita tidak sediakan ruang yang cukup antara sambungan jembatan itu, dia nanti nabrak satu sama lain. Nah, karena ekspansi ini cukup besar gitu ya, thermal expansion ini cukup besar, ketika kalau kita tidak menyediakan ruang yang cukup antara sambungan satu dengan sambungan lainnya gitu, antara elemen satu dan elemen lainnya yang disambung gitu, nah itu dia akan nabrak dan akan menyebabkan retak atau crack gitu. Sehingga pada jembatan itu biasanya kita akan berikan dia ruang gitu untuk memuai. Istilahnya seperti itu, ruang muai agar untuk mengakomodasi thermal expansion dari si jembatan itu tadi. Jadi regangan thermal itu adalah sama dengan A, alfa, itu adalah coefficient of thermal expansion dikali perubahan suhu. Jadi coefficient of thermal expansion ini akan berbeda untuk setiap material, baja itu beda, beton itu juga beda lagi. Gitu. Nah ini contohnya ya. Misal ini kita punya dua expansion joint gitu ya untuk jembatan. Jadi biasanya kita kalau menyambung jembatan itu seperti ini. Kalian mungkin kalau semisal lewat jalan tol atau lewat jembatan yang disambung dari beberapa segmen gitu, kalian biasanya lihat ada besi di situ, ada besi di sambungannya itu. Nah itu sebenarnya adalah expansion joint. Jadi dia untuk mengantisipasi perubahan atau strain akibat thermal expansion.
Nah, di sini steel bridge-nya total length-nya ada 150 meter, kemudian temperaturnya itu berubah dari minus 40 sampai 40 derajat Celcius, jadi perubahan temperaturnya cukup signifikan di sini. Kemudian perubahan termal ini menyebabkan si jembatan ini berekspansi gitu ya. Kemudian diminta untuk mencari perubahan panjang yang harus diakomodir pada expansion joint ini apabila coefficient of thermal expansion dari steel joint-nya ini adalah sebesar 11,9 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius gitu ya. Nah, solusinya adalah yang pertama kita cari dulu strain-nya berapa. Jadi strain-nya itu adalah alfa dikalikan dengan delta T, yaitu sebesar 11,9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dikali perubahan suhunya, minus 40 ke 40 itu perubahan suhunya adalah 80 derajat Celcius, kita dapatkan 0,00952 meter per meter, itu ya perubahan panjangnya. Kemudian strain-nya, kemudian perubahan panjangnya itu adalah strain dikalikan panjang awal jembatannya, itu 150 meter. Itu sehingga didapatkan adalah sama dengan 0,1428 meter atau 142,8 mm. Sehingga kita harus sediakan gap di sini pada expansion joint-nya adalah sebesar 142,8 mm. Jadi ini adalah kegunaan dari thermal strain gitu ya. Jadi kita tidak mau kalau semisal nanti kalau ruangnya ini kurang, dia bisa mendesak yang kanan bisa mendesak ke kiri, yang kiri bisa mendesak ke kanan, akan ada kerusakan pada join jembatan. Untuk thermal strain ada pertanyaan? Ya, silakan. Satu aja Mbak, karena kan kita menghitung expansion-nya berapa gitu ya. Ininya, apa namanya? Iya. Satu. Gitu ya. Jadi kita kan udah total length jembatannya itu sudah 150, kecuali kalau dia bilang total half length-nya itu adalah misal 75 meter, berarti itu kan separuhnya. Tapi kan kalau ini sudah 150, berarti total semua jembatannya ya. Berarti total strain di jembatan tersebut, total pemanjangan di jembatan tersebut yang tadi kita hitung 142,8 itu sudah mencakup semuanya. Sama seperti yang tadi ini Mbak, yang contoh sebelumnya. Nah, ini kan kita tahu bahwa total perpanjangan yang terukur adalah 0,15. Itu kan terhadap panjang total. Itu baru nanti kita cari ini per segmen. Tapi kalau yang ini kan juga sama. Sebenarnya panjangnya itu yang dihitung adalah terhadap panjang total gitu. 150 meter. Jadi itu sudah mencakup semua panjang jembatan. Kecuali kalau dia memang menghitungnya per segmen. Jadi semisal segmen 1 itu 75 meter, kita hitung pemanjangannya berapa, yang di sini 75 meter, kita hitung pemanjangannya berapa, kan nanti hasilnya juga sama di 142 gitu ya. Kalau ini kita kalikan 75 kan dapat separuhnya. Kalikan 75 lagi dapat separuhnya lagi, kita jumlahkan sama 142,8. Gitu ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silakan. Apakah thermal strain itu juga terjadi pada kayu, Bu? Jadi kan ketika kita masang misalnya jendela itu kan kita kayak kasih rongga gitu. Nah, apakah itu ada hubungannya sama thermal strain ini? Terima kasih. Iya, Mas. Kayu itu adalah yang paling banyak muai susutnya. Jadi selain akibat dari thermal, ya sebenarnya karena thermal juga, dia itu kehilangan moisture-nya cukup signifikan kan kalau untuk kayu gitu ya. Cukup signifikan untuk kayu sehingga itu biasanya kita sediakan rongga untuk muai dan susutnya. Jadi ketika dia semisal kena kelembapan yang cukup tinggi, dia akan memuai.
Itu tapi ketika kena temperatur yang cukup tinggi dan dia kehilangan moisture atau kelembapan, itu dia akan menyusut. Jadi biasanya kita kalau di jendela itu kita berikan rongga gitu ya, di pintu itu kita juga berikan rongga gitu. Nah, itu adalah untuk muai dan susutnya dari si kayu itu tadi. Gitu ya. Siap, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada materi saya hari ini sampai di sini. Silahkan masih ada waktu sampai kuliah kalian selanjutnya yang jam 9 itu masih ada sekitar 1 jam. Kalian bisa baca-baca lagi. Kalau semisal ada yang kurang paham atau tidak dimengerti bisa tanyakan ke saya. Untuk absen, sudah bisa absen semua atau masih ada yang terkendala dengan absen? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah bisa. Oke, kalau semisal tidak ada yang ditanyakan lagi, kuliahnya saya Bu, akhiri izin sampai di bertanya. sini. Ya, Bu, izin bertanya ya. Ya. Ya, silakan. Ini kan dari tadi kan kita berbicara tentang regangan sama tegangan kan Bu. Nah, itu Ya. berarti berbicara tentang apa ya, kayak elastisitas sebuah material. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah keelastisitasan sebuah material itu berpengaruh terhadap kekuatan struktur pada bangunan ketika terjadi gempa ya Bu. Karena ketika saya ada pernah lihat yang di Jepang itu kayak di bawah pondasi kolomnya itu kayak dikasih semacam karet gitu biar kayak meredam kerusakan yang terjadi ketika gempa. Izin Iya, Mas. Sangat mempengaruhi. Jadi yang pertama itu kita bandingkan misal dua material ya yang sangat bertolak belakang, yaitu beton dan baja. Beton itu dia kuat ditekan, tapi sangat lemah ditarik. Sedangkan baja itu kuat ditarik dan dia juga cukup baik sebenarnya kalau untuk ditekan, tapi dia sangat rentan terhadap buckling gitu ya, atau tekuk gitu. Nah, kalau semisal kita lihat di bangunan beton dan baja gitu ya. Untuk bangunan baja ketika dia terjadi gempa, dia modulus elastisitasnya sangat lebih tinggi daripada beton, hampir 10 kali lipatnya dari beton gitu ya. Modulus elastisitasnya tinggi. Modulus elastisitas yang tinggi ini menyebabkan baja ini bisa meregang dulu sebelum dia putus. Kalau kalian lihat tadi yang nah, di sini setelah batas elastis dia bisa meregang dulu sebelum putus. Sedangkan kalau untuk beton, dia diagram stress strain-nya itu seperti ini. Ketika dia sudah sampai di batas elastis, masuk puncak, sudah dia jatuh seperti ini. Ini adalah beton. Jadi, kenapa ketika untuk material baja, dia disebut material yang ductile, dia ketika terkena respon gempa itu akan lebih ductile atau deformasinya akan lebih panjang dibandingkan dengan material beton. Oleh karena itu, ketika kita mendesain beton, ada yang namanya tulangan sengkang. Ya, tulangan sengkang. Nah, kalau misal kita mendesain beton gitu ya, dia ada tulangan, namanya tulangan lentur di sini, dan ada tulangan sengkang atau tulangan bagel yang di samping-sampingnya sini. Nah, gitu ya, bisa kita beri ikatan seperti ini supaya dia tidak lepas. Nah, tulangan sengkang ini membantu si beton ini supaya responnya tidak langsung seperti ini, tapi dia masih bisa ada pemanjangan dulu sebelum dia jatuh. Jadi ini adalah fungsi tulangan sengkang. Makanya kita perkuat si beton ini dengan tulangan sengkang supaya dia lebih ductile. Jadi modulus elastisitas ini clearly sangat berpengaruh terhadap respon dari struktur kita. Tidak hanya beban gempa, Mas, tapi juga beban statik biasa, seperti kalau misal kalian punya batang gini, diberi dengan beban P, deformasi ini, nah deformasinya berapa? Kalau dia lebih ductile, dia bisa berdeformasi lebih panjang dulu sebelum dia jatuh, sebelum dia retak gitu ya, atau sebelum dia hancur. Tapi kalau semisal dia modulus elastisitasnya kecil gitu ya, nah dia pasti regangannya akan kecil dulu dan dia akan langsung failure di sini. Jadi keselamatan orang-orang itu akan sangat tergantung pada seberapa panjang dia bisa meregang sebelum dia hancur. Jadi masa peregangan ini, nah ini bisa menyelamatkan orang-orang kalau misalnya ada gempa gitu ya, dia biasanya
akan sangat berpengaruh sekali. Jadi orang-orang bisa keluar dulu, jadi gedung kita bisa berdeformasi dulu, semakin panjang semakin baik sebelum gedung kita benar-benar mengalami kolaps. Itu ya. Tadi yang tanya Mas siapa tadi? Saya Bu Rehandika, Bu. Oh, Rehan, iya. Ya. Gitu ya Mas Rehan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.